Shalom M2 Family dan saudara dan berkati Tuhan. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dengan saudara di ibadah minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom M2 Family dan pemirsa yang berada di rumah. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Kristus yang mempersatukan kita di hari yang luar biasa ini. Ya, saat kita melakukan ibadah di rumah, biarlah pujian sembah yang terbaik kita mau terus naikkan buat Tuhan Yesus. Bangun mezbah, pujian sembah di rumah-rumah saat ini bersama dengan keluarga, saling mendoakan, saling menguatkan. Dalam situasi apapun, tetap andalkan Tuhan. Karena Dia selalu memiliki rancangan yang terindah dalam kehidupan kita. Itu mari sama-sama sebelum nanti kita akan dengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia hari ini. Hanya nama Yesus yang layak diagungkan dan ditinggikan. Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari siapkan hatimu. Kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan. Katakan dia sungguh indah dalam kehidupan kita. Dia sungguh luar biasa. Dia Tuhan yang besar. Karena pengorbanannya engkau dan aku layak untuk memanggil dia apa ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan engkau Tuhan. Haleluya. Yesus engkau layak ditinggikan namamu. Haleluya. Oh terima sembah kami Tuhan. Engkau yang layak. Oh kami sembah Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Oh naikkan pujian, naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami sanjung Engkau Raja. Oh tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hurialah basane kinaramo. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh Jesus, Kau yang layak diagungkan namamu Tuhan. Sambil angkat tangan dua-dua katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari pemirsa yang di rumah sama-sama katakan pujian ini. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh Yesus Engkau sungguh indah. Oh haleluya. Kami sembah Engkau, terpujilah namamu.
Tuhan dimuliakan. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Nyanyikan sekali lagi, sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Bapa, sungguh indah. Memang sungguh indah Engkau ya Bapa. Engkau Bapa yang penuh kasih buat kami. Engkau Bapa yang menolong setiap kami. Ketika masa-masa pandemi ini, masa-masa krisis ekonomi ini, Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang membuat terobosan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengurapi kami. Engkau mengurapi keluargamu Tuhan Yesus, M2 Family. Pemirsa yang di rumah, kami percaya Engkau diberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar sebagian firman-Mu. Kami bersyukur. Ketika kami dengar firman-Mu, kami mengalami sebuah terobosan. Terpujilah Engkau Bapa dalam nama Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Shalom. M2 Family dan keluarga yang diberkati Tuhan. Saya boleh bersyukur, boleh menyampaikan firman Tuhan kembali di minggu yang pertama di bulan yang ke-8. Saya percaya ini bulan yang penuh luar biasa. Bulan kemerdekaan, di mana bangsa ini mengalami kemerdekaan. Di mana bulan ini juga bangsa kami akan mengalami satu terobosan. Terobosan yang baru. Amin. Saya akan share firman Tuhan pagi hari ini buat sahabat-sahabat saya kanan kiri, mengalami sebuah terobosan. Saya ambil dari firman Tuhan Bilangan 13. Saya harus pakai pembantu. Saya kalau nggak pakai pembantu ini nggak bisa baca. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan 27. Firman ini berbicara tentang ke-12 pengintai. 12 pengintai yang diutus Musa masuk tanah perjanjian. Mengintai tanah perjanjian. Ketika 12 pengintai ini mengintai tanah perjanjian dan pulang membawa hasil dari intaian mereka. Ayat 25 berkata demikian. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesi. Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu
dan madunya. Dan inilah hasilnya. M2 Family, keluarga yang diberkati Tuhan. Ke-12 pengintai yang diutus Musa, dia sudah melihat tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan. Bahkan mereka sudah membawa hasilnya, susu dan madu atas tanah itu. Negeri yang diintai memang berkubu. Negeri yang mereka intai memang sangat kuat. Ketika lihat mereka, negeri yang diintai sangat kuat, dari 12 pengintai, hanya 2 yang fokus kepada janji Tuhan. Yang 10 tereliminasi. Mereka berani berkata, ketika 10 pengintai ini berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kabar kepada orang Israel, kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang dimakan penduduknya. Dan semua orang yang dilihatnya di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. M2 Family, dari 12 pengintai, 10 pengintai tereliminasi. 10 pengintai gugur. Karena mereka melihat raksasa yang besar. Raksasa yang besar. Bahkan diri mereka seperti belalang. Mereka tidak mengalami sebuah namanya terobosan. Tetapi hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang mengalami sebuah terobosan. Saya percaya bangsa ini di bulan Agustus ini akan banyak mengalami sebuah terobosan. Kota ini akan mengalami sebuah terobosan yang baru. M2 Family juga akan mengalami sebuah terobosan yang baru. Tentunya bertanya, Covid bertanya kan, bagaimana caranya bisa mengalami sebuah terobosan? Betul kah Fidel? Akan mengalami terobosan. Yang pertama, bagaimana kita mengalami satu sebuah terobosan? Lukas 19 bicara tentang Sakius, seorang pemungut cukai. Dia mengalami terobosan. Bagaimana caranya? Sakius yang badannya pendek, dia hanya ingin melihat siapa Yesus. Karena badannya pendek, dia tidak bisa melihat Yesus karena banyak orang. Sakius pemungut cukai yang kaya raya. Dia bisa menggunakan keuangannya, kekayaannya untuk melihat Yesus. Dia bisa bayar algojo. Dia bisa bayar bodyguard untuk melihat siapa Yesus. Sakius lakukan enggak? Lakukan enggak Kobet? Sakius tidak lakukan uangnya untuk melihat siapa Yesus. Kedua, Sakius yang sangat pendek, cebol. Dia cacat. Dia bisa jual kecacatannya untuk minta belas kasihan orang untuk melihat siapa Yesus. Dia minta tolong, om gendong saya dong om, saya mau lihat Yesus. Bisa begitu gak Kak Fidel? Bisa. Sakius lakukan enggak? Sakius tidak lakukan. Yang Sakius lakukan, dia lari, mendahului orang banyak, dia naik ke atas pohon.
Itu sebuah terobosan buat dia. Dia meninggalkan zona yang nyaman. Dia meninggalkan kekayaannya. Dia meninggalkan kecacatannya dan lari mendahului orang banyak. Dia naik ke atas pohon. Sebagai orang yang kaya raya. Pemungut cukai yang terkenal begitu naik ke atas pohon pasti dibully. Orang kaya naik atas pohon ngapain? Ngapain? Sakyus mengalami sebuah terobosan. Sampai hingga Yesus melihat ke atas ketika Sakyus di atas pohon. Sakyus, segera turun. Aku mau tinggal di rumahmu. Wow! Sakyus yang tadinya hanya ingin melihat siapa Yesus. Sakyus hanya ingin melihat wajahnya seperti apa Sakyus. Yesus itu. Tetapi Yesus mau tinggal di rumah Sakyus. Itu terobosan yang besar. Ketika ketika Yesus tinggal bersama Sakyus, tidak ada lawannya. Ketika kita mengalami terobosan, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Orang Ambon bilang sing ada lawan. Amin. Sakyus pun dibully karena dia orang berdosa. Orang lain banyak melihat. Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Kata Yesus kepada Sakyus. Anak ini pun keturunan Abraham. Amin. Yesus datang untuk mencari orang yang tidak berkenan. Orang yang berdosa. Untuk Allah angkat dan menjadi berkenan. Ketika kita mengalami terobosan seperti Sakyus, mau meninggalkan zona nyaman, bayar harga. Amin. Amin. Terobosan yang kedua. 1 Samuel 17 ayat 42 sampai dengan 46. Bicara Daud ketika menghadapi Goliat. Daud ketika menghadapi Goliat, Goliat mengintimidasi Daud. Goliat berkata, "Anjingkah aku? Engkau mendatangi aku mendatangi engkau dengan tombak dan lembing. Tetapi engkau mendatangi aku dengan tongkat." Daud diintimidasi. Daud ditekan. Goliat berkata lagi, "Hari ini juga kepalamu dan tubuhmu seluruh orang Filistin aku serahkan kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang melata." Tetapi apa yang terjadi ketika Daud diintimidasi, ditekan? Daud tidak lihat Goliat yang besar, raksasa yang besar. Itu nyata memang ada. Tetapi Daud hanya melihat Yesusnya yang besar. Yesusnya yang berkuasa. Hingga Daud berani berkata, "Engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, serta selengkap persenjataan perang." Ini yang saya paling suka. Aku mendatangi engkau dengan barisan tentara Allah Israel yang kau tantang. Wow! Saya punya kesaksian. Ketika saya doa keluarga dengan anak-anak dan istri, saya sedang berdoa satu pergumulan yang besar. Ketika saya mau nyanyi lagu yang lain, tiba-tiba anak saya yang kedua, dia nyanyikan lagu ini. "Pah, lagu ini, Pah. There is power
In the name of Jesus, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chains, to break every chains, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chains, break every chains, break every chain. Lagu ini sama dengan Daud ketika menghadapi Goliat. Daud tidak melihat raksasa yang besar, Goliat yang besar. Daud hanya melihat Yesus yang besar. Kenapa 12 pengintai? Hanya 2 yang masuk tanah perjanjian. Yang 10 tereliminasi. Karena yang 10 tidak fokus kepada janji Tuhan. Mereka sudah lihat hasilnya, mereka sudah bawa hasilnya. Tetapi mereka takut. Hari-hari ini, di mana bangsa ini sedang dicengkram dengan namanya pandemi COVID-19. Bahkan menghadapi satu krisis ekonomi. Mari kita percaya sama-sama. There is power. There is power. There is power. There is power in the name of Jesus. In the name of Jesus. Engkau akan mengalami namanya terobosan. Engkau mengalami namanya kesembuhan. Engkau mengalami namanya pemulihan. Engkau mengalami namanya lawatan Tuhan. There is power. There is power in the name of Jesus. Break every chain, Break every chain. Break every chain. oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Break every chain. Engkau yang akan menghancurkan ikatan-ikatan musuh. Engkau yang menghancurkan belenggu-belenggu musuh. Engkau yang menghancurkan kuasa-kuasa kegelapan. Engkau yang akan melepaskan bangsa ini dari ikatan-ikatan masa lalu. Engkau yang menghancurkan ikatan-ikatan atas kota ini. Nama Yesus yang melepaskan, yang menghancurkan, memutuskan rantai-rantai dalam nama Yesus. The break every chain. Break every chain. Break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. Terobosan terjadi. Terobosan terjadi. Terobosan terjadi. Break every chain. Terobosan terjadi. Hancur. Belenggu hancur. Rantai-rantai yang mengingatmu hancur. Lepas. 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 Mujizat. Mujizat terjadi. Lawatan. Lawatan. Break every chain. Break every chain terjadi. The name of Jesus. Ketika engkau M2 family, keluarga yang diberkati Tuhan, sebentar engkau akan mengambil perjamuan. Engkau akan mulai sehidangan dengan Tuhan. Tubuhnya, darahnya menjadi perikatan janji
atas kehidupanmu, yang engkau mengalami terobosan, engkau akan mengalami terobosan, engkau akan mengalami kelepasan, engkau akan mengalami namanya pemulihan. Dalam nama Yesus, ambil roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuhnya, anggur yang melambangkan darahnya. Engkau terima perjanjian itu. Dan engkau akan dimenangkan, dimerdekakan, dilepaskan. Rantai-rantai itu akan putus, hancur, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. Kuasa namanya. There is power Kuasa namanya. in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. M2 Family, keluarga yang diberkati Tuhan, yang kau hari ini mengalami terobosan, kelepasan, kemenangan, pembebasan atas kehidupanmu. Pemirsa yang di rumah kau juga akan mengalami. Mari angkat tanganmu. Kekasih-kekasih Kristus, biji matanya Allah. Engkau yang mengalami terobosan hari ini. Engkau yang mengalami kelepasan hari ini. Engkau yang mengalami kemerdekaan hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui Anak yang tunggal, Yesus Kristus, serta persekutuan yang mati dengan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan mengalami terobosan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus berkati. Salam Pentakosta ketiga. Puji Tuhan saudara, kita sudah sama-sama mendengarkan pesan dari Tuhan pada hari ini. Tetap semangat dan percaya firman yang kita dengarkan akan senantiasa menuntun langkah-langkah kita. Bagi saudara yang belum memiliki tempat ibadah yang tetap, mari bergabung bersama kami. Dan untuk informasi yang lebih lanjut dapat hubungi nomor di bawah ini. See you next week, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur,
syukur hanya